Dimanapun saat ini Anda berada, bersama saya Putri masih menemani Anda di edisi kali ini. Dan seperti biasanya di pukul 9 ya waktu Indonesia bagian tengah, kita dalam program acara Forum Porodisa. Dan topik kita di pagi hari ini kita mengangkat mengenai penerimaan calon Tamtama TNI Angkatan Darat gelombang 1. Dan tentunya di studio saya tidak sendiri, sudah ada narasumber yang terpercaya ya, pastinya yang akan menemani saya untuk menjelaskan topik kita di pagi hari ini. Dan saat ini di studio ada Letkol Infanteri Siegfried William Panahal, SOS, sebagai Komandan Kodim 1312 Talaut. Selamat pagi Pak Dandim. Selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia Talaut. Salam sehat semua, mudah-mudahan orang semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat. Iya, bagaimana kabar ini Pak? Kabar sehat Mbak Putri. Mbak Putri gimana kabarnya? Ada keadaan sehat walafiat. Wah, puji Tuhan Mbak Putri. Ini Pak, kita bukan hanya didengarkan di frekuensi 101,2 MHz, tapi kita juga didengarkan di RRI Digital dan ya, juga disiarkan langsung di Facebook RRI Talaut. Wah, terima kasih Mbak Putri. Soal topik kita Pak di pagi hari ini mengenai penerimaan calon Tamtama TNI Angkatan Darat gelombang pertama ini, kira-kira gimana Pak? Bisa dijelaskan? Baik Mbak Putri, seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Talaut dimanapun berada, saya mau menyampaikan tentang penerimaan calon Tamtama prajurit karir gelombang 1 tahun anggaran 2025, yang dimana memang untuk pendaftarannya sudah dibuka. Jadi ada namanya seleksi tingkat daerah, kemudian seleksi tingkat sud pampus ya. Jadi untuk pendaftarannya sekarang sudah dimulai, yaitu dimulai tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari 2025. Nah, ini pendaftaran ini dilaksanakan secara online, Pak Putri. Ya, betul. Kemudian nanti dilaksanakan juga pendaftaran ulang. Nanti daftar ulang validasi, yaitu dilaksanakan tanggal 6 sampai dengan 31 Januari. Ini nanti tempatnya di Ajendam 13 Merdeka. Di mana itu Pak? Ya, di Manado, Di Mbak Manado. Putri. Ya. Tapi tentunya untuk seluruh warga yang ada di Tanah Porodisa, di Talaut ini bisa datang ke Kodim 1312 Talaut, di Makodimnya, bisa menanyakan ke staf kalau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan waktu pendaftaran, administrasi yang harus disiapkan, bisa datang ataupun mendatangi Koramil yang ada di wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut. Begitu Mbak Putri. Iya, terus Pak ini untuk calon prajurit Tamtama Angkatan Darat ini umurnya itu yang paling rendah itu berapa Pak? Jadi paling rendah itu dia paling rendah 17 tahun, 17 tahun. 9 bulan, dan paling tinggi 22 tahun. Nanti pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 4 Maret. Nah, Pendaftaran pertama ya Pak? bukan yang mendaftar ini, yang mendaftar batas ini. umurnya. Sorry. Ya, tentunya memang ada persyaratan-persyaratan umum dan ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI. Begitu Iya, Mbak jadi, Putri. Pak, ini 17 tahun berarti ini belum kuliah ya? Baru habis Sudah- sekolah SMA kan? 17 tahun 9 bulan ini. Oh, Ini 9 bulan. 17 tahun bulan ini. Iya. Ada ketentuannya memang seperti itu. Nanti pada saat pembukaan pendidikan tanggal 4 Maret nanti. Iya, terus Pak, persyaratan umum ini gimana Pak? Kalau mau mendaftar jadi prajurit Tamtama? Ya, jadi persyaratan umum memang satu. Yang pertama itu adalah dia merupakan warga negara Indonesia, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan, ya, kemudian setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu Pak Putri. Kemudian tidak memiliki catatan kriminal, ya, Tidak pernah masuk penjara ya, tidak Pak? pernah. Kemudian mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang serta tidak berkacamata, terutama ya tidak berkacamata. Jangan sampai sudah berkacamata. Tentunya kan karena seorang prajurit kalau sudah menggunakan Matanya kacamata, kurang. kan nanti Aduh.
ada tes buta warna lagi, Takutnya seperti itu Mbak tertembak Putri. di apa ya Pak, mata? Kalau di saat di medan perangan maksudnya Pak. Kan seorang prajurit dia dilatih menembak, tentunya bagaimana dia bisa membidik sasaran kan Oh, dari harus jarak jauh Pak. iya jarak jauh. Jadi tentunya ya berkaitan dengan penggunaan Penglihatan, Pak. demikian Mbak Putri. Iya. Terus Pak, ini masih terkait dengan persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan ini oleh calon prajurit ini apa saja Pak? Ya memang dokumen yang harus disiapkan yang bersangkutan berijazah. Ya berijazah minimal SMA atau SMK ya atau madrasah ya yang terakreditasi sesuai dengan kebutuhan ya. Gitu Mbak Putri. Kemudian tentunya ya belum pernah menikah. Oh, belum pernah menikah. Ya, karena kalau sudah menikah kan repot nanti. Sudah lain cerita. Lain cerita. Kemudian dia memiliki tinggi badan minimal 160 ya. Kemudian dengan berat badan yang seimbang Mbak Putri. Ya, kemudian ya bersangkutan bersedia menjalani ikatan dinas minimal selama 10 tahun. Bersedia ditempatkan Mas. Ya apalagi itu ya kan ya Kalau di Papua sana berangkat Berangkat ya, Pak. berangkat gitu Mbak Putri. Jadi ya kita namanya prajurit TNI setelah kita mengabdikan diri, meniatkan diri kita untuk menjadi prajurit, maka kita harus siap di mana saja ditempatkan begitu. Jadi Pak, ini intinya kalau mau masuk ke prajurit itu harus siap segala-galanya. Segalanya, Ya, termasuk Pak. orang tua. Jangan sudah menjadi prajurit, anaknya pingin dipindah-pindah, balik lagi ke laut. Gitu. Kita harus menjadi tentara nasional. Jadi tentara nasional itu ya ditempatkan di mana saja, Di mana saja, tidak Pak. masalah. Saya dulu pernah tugas juga di Aceh 11 tahun saya dinas pertama. Lama ya, Pak? Tidak masalah Mbak Putri. Ya, Harus kita rela punya meninggalkan keluarga. iya, Ya, Pak. kita punya pengalaman dengan kita bisa berdinas di wilayah Indonesia kan begitu besar, ya di tempat lain, di daerah lain kita bisa melihat kota-kota, kita bisa melihat daerah lain, ya seperti itu. Ini Pak, bisa dijelaskan alamat yang harus diberi di Manado itu Pak, di mana Pak alamatnya kalau mau mendaftar? Soalnya kan Pak tidak semua kan Pak tahu tempatnya. Oh, ya, Iya. terima kasih Mbak Putri. Ini memperjelaskan saja Pak. Memang untuk pertama pendaftaran secara online itu ada apa? Ada alamat websitenya, alamat websitenya di rekrutmen TNI, ya rekrutmen TNI itu bisa kita bisa masuk langsung Google tanya di situ, daftarkan dulu secara online. Setelah daftar secara online, nanti mengisi data-data yang dibutuhkan, kemudian bisa melaksanakan validasi daftar ulang, ya. Di Ajendam Di Manado ya Pak? di Manado, Iya. di Ajendam di Manado, tempat penerimaan prajurit ya untuk Kodam 13 mereka tempatnya di situ. Iya Pak. Terus kalau misalnya yang untuk pendaftaran di Talaut itu gimana Pak? Kalau di Talaut kita melaksanakan kegiatan sosialisasi, kemudian Makodim itu kan ada staf personil ya tempat kita untuk bertanya ya kalau kita masyarakat umum yang belum tahu, belum paham, ya kita punya ada Koramil yang ada di wilayah kita, nanti di situ datang di Koramil ya, bertanya tentang bagaimana syarat-syarat mau jadi prajurit, kemudian menyampaikan data diri bahwa Pak saya mau mendaftar, kemudian nanti dari Koramil melaporkan ke Kodim, dalam ini ke staf personil untuk dihimpun berapa sih animo masyarakat yang melakukan pendaftaran sehingga bisa diarahkan juga. Nanti secara administrasi mereka akan dicek apa yang kurang, kan begitu. Setelah mereka mendapatkan informasi, tentunya pada saat validasi lagi ke Manado, daftar ulang lagi, mereka sudah membawa surat-surat yang berkaitan dengan syarat pendaftaran. Syarat pendaftaran. Ya. Tapi minimal dia sudah mendapatkan informasi awal, hal-hal yang dibutuhkan. Apalagi kan kita Mbak Putri kan wilayahnya jauh, ya, minimal mereka sudah datang, kita berikan terbuka, terbuka, ya. Tidak ada yang ditutupi. Dan perlu digarisbawahi Mbak Putri bahwa penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis, ya. Tidak dipungut biaya, ya. Dan bagi yang ketahuan, ini akan dapat sanksi.
Ini sudah penegasan. Seperti apa, Pak? Proses hukum, Mbak Putri. Proses hukum, nggak boleh. Ini kan daftar tentara gratis, tidak dipungut biaya. Ya, tinggal bagaimana kita menyiapkan diri kita, kan gitu. Iya. Ya, apa kesehatan kita dicek dulu, ya kan? Kan kita berkompetisi ini. Iya. Ya, apalagi menyiapkan diri apa? Keselamatan jasmani kita disiapkan dengan baik, ya. Tentunya dengan sering berolahraga, apa yang diuji nanti berkaitan dengan kemampuan fisik, kayak gitu. Iya, Pak. Tadi Pak sudah menyinggung soal sanksi yang akan diberikan apabila ada ketahuan ada oknum tertentu yang tentunya mau minta uang pendaftaran. Ya. Ya, dengan alasan ya Untuk meloloskan. sudah itu. pasti sudah jadi Laporkan. prajurit. Itu Lapor. sanksinya hukum itu dalam bentuk bagaimana, Pak? Apakah mau dipenjara, dipukul, atau bagaimana, Pak? Negara kita negara hukum, Mbak Putri. Jadi tentara juga ya diproses hukum. Kalau memang dia memang terbukti melakukan sebagai calo, itu diproses. Penundaan kenaikan pangkat, bahkan sampai pidana masuk penjara. Itu kalau oknumnya maaf ya, Pak, Ya. tentara ya. Ya. Kalau misalnya oknumnya di luar tentara itu gimana, Pak, sanksinya? Apa emangnya dia bisa menjadi calo di luar tentara? Sekarang kan, Pak, banyak modus. Dan memang kan, Pak, pikiran orang berpikir sekarang kan, Pak, untuk mendapatkan uang itu kan gratis-gratis saja karena dia mengetahui ada gitu ya. Penerimaan calon prajurit ini, maka dia gunakan kesempatan ini untuk Jangan percaya kepada siapapun. Iya. Ya. Niatkan, tekadkan dalam dirimu, ya. Kamu siapkan dengan baik, jaga kesehatan, ya. Kemudian latihan, kita mau jadi tentara nih, saya mau jadi tentara. Maka siapkan fisik kita dengan baik. Yo, kalau tentara berenang, ya kita belajar berenang, ataupun karena kita di daerah pulau ini bisa berenang, silakan. Karena di situ kan tentunya ada nilai-nilai, ada apalagi ini prajurit yang baru, dia akan ada namanya proses perankingan, pasti lihat mana yang tentunya juga sebagai calon prajurit ya harus siap untuk berkompetisi, karena ini kan pendaftaran ini memilih juga orang-orang yang hebat, orang-orang yang mempunyai kualitas kesehatan yang baik, fisik yang baik ya, untuk menjadi prajurit. Iya, Pak. Jadi ini mau masuk tentara bukan dinilai dari ijazah ya, berapa nilai tingginya. Ya, ijazah memang Iya. ijazah memang faktor penting juga yang mendukung. Yang Kemudian pertama itu fisik atau gimana, Pak? Ijazahnya gimana, anak ini pintar, kemampuannya kan bukan hanya otot saja, kan yang dinilai juga kemampuan intelijensia, akademiknya, kan gitu, psikologinya seperti apa, siap nggak menerima tekanan terhadap tugas, pekerjaan, kan gitu. Apalagi sebagai prajurit, kapan saja bergerak kita, kapan saja kita mendapatkan perintah harus siap untuk melaksanakan. Gitu. Siap ditempatkan Namun, Pak, ya. Yakinlah Mbak Putri, kalau kita dengan penuh keyakinan, menyiapkan diri dengan baik, fisik kita jaga, kesehatan kita jaga, ya. Tinggal doa orang tua saja itu, merestui anak kita, ya pasti masuk. Iya, ya. dan ada niat berusaha ya, Pak. Iya, itu dia, Mbak Putri. Jangan percaya ya, karena penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis, tidak dipungut biaya. Iya. Terima kasih. Ya, pendengar, kita break sejenak. Nanti akan balik lagi dengan menghadirkan topik yang sama. Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Ya. Putar lagi lagu master itu. Boleh. Ini udah bisa tuh Mas? Lanjut tuh? Hah? Masih lanjut tuh? RRI Digital sekarang menghadirkan lulusan baru Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
Kebut. Kebut. Ya. Ada kesempatan Oh, di teleponnya. nanti angkat. Angkat aja dulu. Kagak ada pikir aturannya angkat. Belum. Iya bilang semua masuk. Itu ada. Nanti langsung Jo. Serius toh? Berarti ada yang berminat ini Pak. Iya. So langsung bertanya. So masuk? So angkat. Sudah sama. Iya tinggal supaya abis ini kita tinggal buka lagi kesempatan. Sel pantau Facebook ya. Nanti dorong baku menu Facebook dah. Nanti mau kirim lewat WA aja. Hah? Mau kirim lewat komputer ke WA. Oh iya. Kalau ada komen di Facebook, no? Baik pendengar. Baik pendengar Pro 1 RRI yang masih mendengarkan kami baik di frekuensi 101,2 MHz maupun di RRI Digital, dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengar kami, yang sedang menonton kami ya di Facebook RRI Talaut, di sini masih dengan topik yang sama, yaitu penerimaan calon Tamtama TNI Angkatan Darat gelombang 1. Saat ini kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, karena ini kesempatan yang tabu ya. Ya, tidak setiap hari kita akan bertemu dengan narasumber kita. Ya, untuk itu kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, untuk Anda berkomentar di Facebook RRI Talaut, untuk Anda ingin bergabung di WhatsApp, di SMS maupun di telepon, kami tunggu Anda di 081347494180. Ya, dan saat ini sudah ada yang bergabung. Kami mau sapa dulu. Pro 1, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Putri. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini? Om Peto di Merong. Om Peto, iya. Bagaimana kabar Om Peto pagi hari ini? Ya, luar biasa. Cerah untuk pagi, coba aku kena flu. Oh iya, sudah tahu topik kita di pagi hari ini? Ya, sudah tahu dan lagi menyaksikan, memang sungguh luar biasa. Baik. Di sini sudah ada Pak Letkol Infanteri Sigrid Welam Panaha. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Pertama, Pendengar Sultanat yang sudah kemudian membuka ruang diskusi terkait penerimaan Tamtama TNI Angkatan Darat. Terima kasih banyak, dan memang saya sangat menambahkan masyarakat ketika kemudian proses ataupun pengumuman calon anggota TNI antara daerah di Kabupaten Talaut tidak hanya biasa diinformasikan lewat pengumuman yang tertulis yang di tempel kemudian diposting juga di media sosial, tapi kemudian bisa langsung disampaikan secara live oleh pihak Kodim 13 Staff. Itu sangat diapresiasi dan merupakan salah satu terobosan baru untuk pengumuman. Nah, terkait untuk pertanyaan, memang rekrutmen atau menjadi prajurit TNI ini adalah dampak dari banyak orang dan para generasi muda. Nah, pada kondisi yang sekarang, izin Pak Komandan, Pak Dandim yang hadir di ruang studio, banyak generasi muda yang mulai
aktivitas yang kemudian bisa merusak diri. Nah, mungkin izin saran dari Pak Dadi bagi generasi-generasi muda di Talaut agar dia yang merupakan generasi emas sesuai dengan Ya. Presiden generasi emas 2000 hingga 2045. Nah, mungkin saran-saran ajakan kepada generasi muda di Talaut untuk kemudian bisa mempersiapkan diri untuk masuk menjadi seorang prajurit khusus Sumatera Barat, dan mungkin motivasi bagi mereka supaya tidak terjerumus lebih jauh, khususnya bagi yang sudah terjerumus di hal-hal yang negatif. Mungkin seperti itu, Mbak Putri. Terima kasih juga untuk supaya yang sudah hadir dan luar biasa. Iya, terima kasih untuk Pak Peto yang sudah bergabung di pagi hari ini. Silakan Pak, tanggapannya mengenai motivasi apa yang harus diberikan kepada calon tamtama kita yang akan menjadi prajurit nantinya, karena seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Peto tadi, sekarang generasi kita ini karena sudah terpengaruh dengan zaman sekarang, maka banyak hal yang mereka lakukan padahal hal itu bisa merugikan diri sendiri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Putri. Salam untuk Pak Petu. Terima kasih Pak Petu atas masukannya. Jadi bikin memang kondisi generasi kita tidak bisa pungkiri bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Petu tadi, Atrigus dengan Miras, memang ini kembali lagi kepada yang pertama adalah lingkungan diri kita, ya kan? Bagaimana kita berada dalam lingkungan keluarga kita, ya. Kemudian kesadaran dari kita sendiri. Hidup itu kan harus punya tujuan, ya kan? Hidup itu harus punya tujuan, dan hidup itu pilihan. Hidup adalah pilihan. Hidup itu pilihan, artinya bisa dikopas nih Pak. punya tujuan dan itu pilihan. Iya. Kita mau jadi apa, ya kan? Kita mau menyiapkan diri nggak untuk masa depan kita? Iya. Kita mau ndak menjadi orang yang sukses, kan gitu, kan? Ya, kita mau ndak menjadi orang yang tadi saya ingin jadi seorang prajurit, kan gitu. Maka untuk supaya kita bisa sukses, kita bisa memilih menjadi seorang prajurit, kemudian kita bisa menentukan masa depan kita. Ya tadi berhenti kita dengan tidak mengkonsumsi miras, ya kan? Kalau kita naikkan lagi ke agama kan sudah terlalu panjang, nanti pendeta yang menjelaskan. Tapi pada prinsipnya ya saya mau sampaikan dimulai dari lingkungan diri kita dan keluarga kita, ya kan? Jangan kita terpengaruh dengan orang lain, terpengaruh dengan gengsi, karena ndak laki-laki bagi, jangan itu. Ya kalau sudah tergerus dengan itu, terbawa dengan itu, ya sudah selesai. Yang pasti masa depan kita ya akan terganggu, ya. Tentunya saya tidak menyampaikan bahwa kau tidak akan tapi kan akan terganggu, ya kan? Terganggu dalam pengertian bahwa ya tadi kamu tidak bisa menyiapkan dirimu dengan baik, kan harus jaga kesehatan, kan gitu. Iya. Kalau kita tadi malam mabuk, terus besok mulai kan mungkin nggak bisa, ya kan? Malam ini saya mabuk, terus besoknya karena saya pengen lihat mau jadi tentara, ya nggak bangun pasti paginya, ya badannya pasti lemas, ya kan? Mau olahraga menyiapkan itu pasti tidak bisa itu kan. Kemudian kalau dia sudah menjadi seorang pengkonsumsi alkohol, ya kan, otomatis kan secara aspek kesehatan juga mempengaruhi. Terganggu ya Pak. Terganggu, orang pasti tidurnya begadang, ya mana tidurlah, ya kan? Akan berdampak semua pada kondisi fisik kita, terutama kan sudah bergantung kepada alkohol. Iya. Ya tapi kan itu mungkin nanti orang kesehatan lah yang akan menjelaskan itu seperti itu. Tapi kan kita hanya menyampaikan pandangan kita. Nah tentunya marilah kita, kalau memang kita punya keinginan, ya siapkan dari awal, ataupun sekarang kalau sudah menyiapkan diri, ya sudah daftarkan, ya kan, di Ajendam. Nah, Ajendam 13 Merdeka di Manado, yaitu tepatnya alamatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 19 Sario, ya, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado. Nah, kalau mau cari alamatnya Ajendam 13 Merdeka, kalau mungkin sudah mendaftar secara online,
Nah ini bagi adik-adik semua yang mendaftarkan secara online bisa nanti melakukan validasi data dengan datang di Ajendan yang Iya. tadi sudah kami sebutkan alamatnya di Sario. Kalau dulu tuh kan ada KONI ya. Kalau di mana ada ya lapangan KONI kan tidak jauh dari situ ya. Itu tempat pendaftaran melaksanakan kegiatan validasi data ketika kita sudah mendaftarkan secara online. Iya. Dan saya tekankan lagi, daftarnya itu gratis, seleksinya semua gratis, tidak bayar. Iya. Kalaupun ada yang mau jadi calo, yang janji-janji, tidak usah digubris, tidak usah percaya. Ya, percayalah pada kemampuan diri kita. Kalau kita sudah menyiapkan dengan baik, tentunya, ya, baik aspek fisik, mental, ya, kemudian kesehatan kita, ya kan, dan doa orang tua turut menyertai kita untuk kita berjuang menjadi generasi yang tadi dibilang oleh siapa? Pak Petu tadi, ya kan, generasi emas. Iya. Ya kan, ya, karena hidup itu pilihan, ya kan, menentukan mau jadi apa kita, ya diri kita. Dari diri kita sendiri. Maka jauhi yang tadi disampaikan Allah Om Petu itu, ya, tidak usah mengkonsumsi miras karena masa depan itu adalah pilihan Anda. Iya. Memang sih Pak, selama ini kan kita tidak memungkiri ya Pak, Ya. kita lihat-lihat medsos, TikTok, Ya. ini lihat konten-kontennya tentara kan banyak gitu. Ya. Terus lihat seragamnya ini bagus ya. Oh. Ini kalau saya pun berkeinginan kalau memang saya ada anak laki-laki sih Oh Pak. ya, Yang ini kalau anak saya sudah besar, jadi tentara gitu. saya ingin dia sih jadi tentara. Aduh. Karena memang dilihat dari seragamnya kan Pak. Oh. Nah, tapi setelah ini saya dialog, waduh, ini jadi tentara ini tidak segampang yang saya pikirkan ya Pak. Gampang. Karena memang harus mempersiapkan segala-galanya ini Oke. Pak. Dan Jadi- memang ini rumit ya Pak, karena kan anak laki-laki, Ya. ya anak laki-laki dengan perempuan kan Pak, Ya. memang beda Pak. Jadi ini saya harus mempersiapkan dari sekarang, Ya. harus mendidik dia. Kalau Ya. misalnya Tuhan berkenan, terus dia jadi tentara, Ya. ya seperti yang Bapak bilang tadi. Ya, jadi Mbak Putri kalau memang punya punya si kecil, pengen dijadikan prajurit, ya niatkan dari sekarang. Iya. Dia diarahkan, dilatih, disiapkan, ya jaga kesehatannya. Ya, saya berharap mudah-mudahan Mbak Putri anaknya memang ke depan masuk tes tentara terus Ya. jadi tentara, ya kan. Amin, Nah, amin. jadi dandim kita laut kan bisa, kan. Tapi ini bukan cuma berlaku anak saya ya Pak, Semua. ya. Ya. Pendengar yang ada Tentunya di untuk mana pun semua. bisa, Ya. yang memiliki anak laki-laki yang ingin masuk calon prajurit Tamtama, apalagi yang sekarang sudah duduk di bangku SMA, sudah mau lulus ya dari SMA, ya bisa diarahkan atau mungkin saat ini sedang dalam Seleksi. kalau Kalau misalnya Pak, ini maaf Pak, ini pertanyaannya baru timbul. ya, Kalau misalnya orang calon ini yang mau masuk tapi masih duduk di bangku perkuliahan itu gimana Pak? Apakah bisa dia masuk ke maksudnya ini misalnya dia sementara kuliah, kuliah, ya. terus dia ada niat untuk masuk Masuk ke tentara, ya. Apakah dia bisa Pak mau mendaftar di sini atau harus menyelesaikan dulu kuliahnya baru dia bisa masuk pendaftaran, Oke. masuk di calon prajurit Tamtama? Jadi Mbak Putri, pertama kalau yang bersangkutan punya keinginan mendaftar Iya. sebagai calon Tamtama, pertama ya lihat umurnya masih memungkinkan tidak, Oh. ya. Kalau memang masih mungkin silakan saja, ya kan? Biar masih duduk di bangku kuliah ya? Ya, Pak? kuliah Tidak silakan. apa-apa. Tidak apa-apa kalau dia masih sementara kuliah kan ada batas umur kan, batas umurnya. Ya katakan dia tadi sudah sampaikan umurnya batasnya 22 tahun. Oh, dari 17 tahun 9 bulan Ah. sampai 22 tahun ya Pak? Iya, 22 tahun. Ya. Masih muda sekali ya Pak? Kemudian apabila memang yang bersangkutan sudah terlanjur kuliah, terus pingin selesai kuliah dia masuk tentara juga bisa. Oh gitu ya Pak? Namanya penerimaan sekolah perwira lewat jalur itu, jalur perwira. Nah untuk hari ini sekarang ini lagi dibuka pendaftaran yang untuk calon Tamtama, ya Iya. Pak Putri.
Terus Pak, tadi kita beralih ke persyaratan yang tadi. Ya, Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, persyaratan umumnya yaitu warga negara Indonesia, terus tentunya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada memiliki kasus kriminal. ya. Selain itu tambahannya Pak, persyaratannya itu gimana Pak? Apakah yang punya stempel-stempel itu di badan itu tato atau Oh. bagaimana? Jadi Bisa memang atau gimana itu Pak? untuk tentunya yang Mbak Putri maksudkan ini bertato ya. Iya Pak. Ya memang perlu diketahui memang kalau untuk yang sudah bertato ya, karena aspek yang dilihat kan juga bagaimana postur seorang prajurit, ya kan, berkelakuan baik itu kan. Tapi memang kita melihat juga terkadang tato itu juga terkadang kan tren ya, gaya kan, Iya kan? Ya kan, ya kan seni juga kan, tato itu kan seni juga kan, orang kan bertato juga seni. Tetapi ketika kita menjadi seorang prajurit ya pasti terutama yang tidak bertato. Iya Pak. Tapi Ya. memang Pak, kalau menurut saya ini, kalau orang bertato itu menakutkan sih Pak. Oh. Bukan soal seni atau apa gimana ya Pak? Yang bilang kan Mbak Putri, bukan saya. Tapi kan itu kan seni, terkadang orang kan Iya, memang itu tergantung seni. dari diri masing-masing ya, Pak. masing-masing. Iya. Kita juga Mau nggak bisa ditato atau melarang. tidak. Tapi yang jelas setiap orang yang mendaftarkan diri menjadi prajurit, salah satunya itu tidak bertato atau bekas tato, ya, dan tidak bertindik bekas tindik pada telinga ini, Pak Putri. Oh Kan? iya, tidak ada Seperti anti-antinya Pak. Iya. Ya, kita beri kesempatan dulu untuk pendengar yang di pagi hari ini mungkin ingin bertanyakan langsung bagaimana ingin masuk menjadi prajurit di Tamtama TNI Angkatan Darat. Kami masih buka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami di 0813-4749-4180, maupun untuk Anda yang ingin berkomentar di Facebook, kami berikan kesempatan dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang ada di pagi hari ini. Kita break dulu sejenak, nanti kita balik lagi dengan melanjutkan menghadirkan topik yang sama. Demokrasi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Dia di FB ada yang DP apa? Yang DP komen.
Porodisa ya. Dan saat ini masih dengan narasumber yang sama, kita masih dengan topik yang sama, yaitu mengenai penerimaan calon tamtama prajurit baru ya, yang khususnya berada di TNI Angkatan Darat gelombang pertama. Dan saat ini sudah ada yang berkomentar Pak di Facebook RRI Talaut. Iya. Bisa saya baca Pak komentarnya? Boleh? Iya. Ya. Ini dari Mbak Juli. Selamat pagi RRI, selamat pagi Pak Dandim. Ya. Ada mau pagi, tanya. Mbak Juli. Kira-kira kalau mau lulus jadi anggota TNI Angkatan Darat boleh berapa DP biaya? Soalnya kebanyakan yang tidak lulus karena tidak ada doi. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih untuk Mbak Juli. Terima kasih Mbak Juli atas pertanyaannya. Iya. Bisa langsung saya jawab, Mbak Putri? Bisa Pak, iya. Oke. Baik, selamat pagi Mbak Julianti, Mbak Juli, atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Iya. Jadi begini, menjadi seorang prajurit itu ada namanya tahapan seleksi. Ya, mulai dari administrasi, kemudian nanti seleksi kesehatan, kemudian ada seleksi jasmani, kemudian ada seleksi psikologi. Nah, dari semua hasil seleksi itu nanti dibuat rankingan, ya. Jadi Mbak Putri dibuat di ranking dia, ya kan? Nah, kenapa dia terkadang katakan, oh dia memenuhi kriteria tapi Tidak lulus. kan gitu, kan? Ya karena tadi kan dibatasi oleh juga apa yang namanya kota, ya kan? Katakan kotanya 100, tapi pendaftarannya ribuan. Kemudian pada tahapan seleksi kan sudah semua orang kan pasti akan berkompetisi, ya kan? Berkompetensi untuk merebut kota itu. Jumlah katakan kota 100. Terus kita semua juga memenuhi syarat nih, ya kan? Memenuhi syarat. Oh, dari aspek kesehatan memenuhi syarat, jasmani juga lulus memenuhi syarat, ya toh? Kemudian apa? Psikologi juga memenuhi syarat. Nah, sekarang tinggal perankingannya. Nah, karena perankingan itu akan berdampak pada kota. Dia masuk ranking berapa? Karena ada namanya juga penentuan akhir berkaitan dengan kota ini. Pada saat itulah akan disampaikan tentang ranking. Jadi kita bukan karena bukan karena tidak lulus tidak bayar, tidak, tapi karena kota juga kan yang membatasi. Ini mau banyak, tapi kota ya sedikit, kita memenuhi syarat. Tetapi kan akhirnya lari lagi kotanya berapa, gitu. Jadi bukan karena bayar, nggak gratis. Saya aja dari jauh-jauh kan bisa juga masuk. Ya karena kita di situ berkompetensi apa? Di nilai. Ya kan nggak usah juga di mana-mana juga begitu. Artinya di mana-mana begitu dia dibatasi dengan jumlah kota. Nilainya berapa? Berarti Pak, siapa yang lebih tinggi nilainya itu Iya, Pak iya. yang lulus. Makanya kalau kita pingin namanya masuk, saya pikir di mana saja kan? Iya. Di mana saja masuk. Kalau di situ terjadi namanya kompetensi dituntut dengan kemampuan diri, ya di situ akan dilihat siapa yang lebih unggul dalam hal. Makanya mau jadi prajurit memang jauh-jauh hari memang sudah disiapkan fisiknya, diri ya. itu Mbak Putri, apalagi kesehatannya disiapkan. Segala doanya ya Pak. Itu dia, ya kan? Jadi menyiapkan bukan karena kita bayar, enggak, itu gratis, nggak bayar. Tapi ya tadi kembali lagi diri kita disiapkan. Oh, orang nilainya contoh berapa? 70 nilai keselamatan jasmani. Ada yang 75 kan? Ya. Ada mungkin 71, ada 72. Kita dari aspek nilai memang sudah masuk, ya kan? Layak untuk dimasukkan di lembaga pendidikan, tetapi kan dalam satu gelombang untuk dia dididik itu kan dibatasi jumlah peserta yang ikut dididik itu kan. Nah, hal inilah yang membuat terkadang kita kok lulus tapi kok nggak masuk, ya karena di situ tadi. Ya, jadi Pak memang kota. Mereka sudah berpikir waduh ada uang ini. Nggak ada uang, enggak. Ya, disitulah kita ambil kota itu dengan cara menyiapkan diri supaya saya bisa bersaing dengan kawan-kawan saya, ya kan, baik dari sama-sama orang Talaut maupun dari daerah lain, seperti itu Pak. Iya. Ya untuk Pak Juli tadi ya pertanyaannya itu ya karena ya memang harus disiapkan dengan sedini mungkin ya, jangan nanti kita tidak menyiapkan akhirnya kita contoh katakan kok nggak lulus saya, ya kan? Ataupun saya memenuhi syarat tetapi kok kenapa saya nggak masuk? Ya tadi kota lagi yang membatasi karena memang orang lain juga
begitu kita mendaftar, orang lain juga pasti akan menyiapkan dirinya. Gitu, Pak. Iya Pak. Intinya dari jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan Sudah diri harus ya, Pak. dipersiapkan, Iya, Pak. segala Karena kan sesuatu harus dipersiapkan. Sekarang itu masuk tentara juga kan memang akses kita mendapatkan informasi itu kan tinggal YouTube kan gitu. Sudah gampang. Sudah gampang kan Iya. gitu. Bagaimana mau masuk tentara, apa saja yang dites kan gitu. Iya. Nah, tinggal YouTube aja. Kemauan kita ada enggak? Jangan juga nanti tiba saat tiba akal kan gitu ya kan. Tapi pingin lulus, itu bingung lagi nih. Iya. Ya siapkan aja dengan baik, dengan kita menyiapkan, maka tentunya dengan doa juga dari orang tua yang menyertai perjuangan anaknya, pasti ada keberhasilan. Karena saya juga ditanya, Pak Dandim, ini anak saya besok ini gimana? Ada kemarin barusan itu yang kebetulan kan satu jemaat sama kita, satu gereja. Dia di gereja ini Paradisi ini nanyakan ke saya, Dandim ini anak saya gini-gini. Ditanya saya kan, nah kebetulan, ya Bu, untuk menentukan lulus dengan tidak, itu bukan saya, karena saya bukan orang yang menentukan, ya kan? Hasil seleksinya menentukan, dan paling terakhir saya bilang, kalau besok pantauin doa orang tua, Iya. ya, doa orang Iya. tua, Paling pertama ya iya, Pak itu. iya, doa orang tua, ya kan, doa orang tua, ya doa orang tua sehingga benar-benar timbul belas kasihan. Saya bilang, kalau lihat. Mbak Putri ya, timbul belas kasihan, wes nilainya bagus, memenuhi syarat ya kan, udah rankingnya masuk pasti jadi. Saya bilang ya, akhirnya ibu itu nyampaikan, saya tanya, gimana, udah Pak anak saya masuk, ya sudah, puji Tuhan, itu karena bukan karena ibu bayar, tapi karena doa. Jadi Pak, ini tambahan syaratnya untuk calon prajurit, jangan jadi anak durhaka ya. Enggak, saya nggak mau begitu, tapi ya doa orang tua yang mengantar keberhasilan anak-anaknya. Iya. Ini terus Pak, ada komen dari Pak Kurniawan di Sawang. Selamat pagi RRI. Ya. Sebelum bertanya, izin Pak Oh, ya. menyampaikan terima kasih RRI membuka ruang dialog penerimaan calon Tamtama TNI Angkatan Darat. Mohon izin Pak Dandim, Ya. untuk pelamar Tamtama TNI Angkatan Darat sebelum ke Manado, ada para pelamar yang lolos, mau digembleng di Talaut dulu atau bagaimana Pak? Jadi untuk Kodim itu kita membuka ruang bagi siapapun orang Talaut yang pengen menjadi tentara. Kemarin sudah kita latih, tapi yang datang cuma satu orang. Jadi Ya. Pak, sebelum ke Manado dilatih dulu dong Pak di sini. Ya kalau memang siap, kita latih, kita punya personil yang punya Khusus, kemampuan, dan dia bisa melatih karena basicnya dulu di jasmani melatih. Ya memang konsekuensinya kita harus siap menyediakan waktu, terutama bagi calon ini menyediakan waktu pagi maupun sore untuk dilatih. Ya kalau dia tidak datang, dia tidak bersedia gimana? Juga repot. Tapi kalau memang yang bersangkutan mau dan bersedia, silakan saja datang. Karena ada anggota kita memang yang dikhususkan untuk melatih. Ya kemarin ada satu orang dari Russo, ya ini sementara kita proses pembinaan, dia pagi sudah datang, kemudian sorenya juga datang. Ada di situ ada Serka Andi, ya kebetulan Serka Andi yang kami perintahkan untuk melatih. Ya, ada satu orang anak dari Russo, dia datang setiap pagi dan sore, dia hadir untuk dilatih dari aspek kemampuan fisiknya, begitu. Itu Mbak Putri. Ya nggak masalah. Nah, Tidak masalah. nanti kalau memang mereka bersedia, ya silakan saja datang ke Kodim, ya kan. Kalau memang Kodim agak jauh, ada Koramil, kan gitu, Mbak Putri. Ada Koramil, tempat kita untuk menyiapkan diri, ya kan. Karena pasti akan berkompetisi dengan rekan-rekan dari tempat lain. Iya. Ini Pak, boleh Pak pertanyaan terakhir? Ya, boleh. Soalnya ini ada yang Ya, WhatsApp. ya. Pertanyaan ini Pak, selamat pagi Pak Dandim, Ya. terima kasih. Dialog ini sangat berguna untuk kami dan jadi pertanyaan kami ini Gracia di Melong Pak. Oh, ya. Ini pertanyaannya Pak, kalau misalnya ada anggota prajurit TNI Polri yang minta pensiun dini karena ada sesuatu dan lain hal Ya. yang harus dilakukan, terus persyaratannya umurnya masih mencukupi untuk masuk ke calon anggota prajurit, apakah bisa masih masuk di
calon tamtama atau sudah tidak bisa Pak? Maksudnya gimana tadi? Ini Pak katanya ada anggota mantan prajurit yang pensiun dini karena ada sesuatu dan lain hal, dan umurnya masih masuk dalam persyaratan untuk menjadi calon prajurit. Apakah dia masih boleh masuk untuk menjadi calon prajurit atau? Jadi yang jelas begini, secara umum dia warga negara Indonesia tidak terlibat tindak pidana. Kalaupun dia mantan atau mengundang kiri karena suatu hal itu kan gitu. Apakah aspek kesehatannya tidak mendukung atau ada pelanggaran lain sehingga dia ataupun dia mengundurkan diri karena alasan apa? Alasan tertentu terus dia mau daftar lagi gitu. Iya, maksudnya gitu Pak. Kan pasti kan silakan saja kan siapa saja kan bisa mendaftar. Ya, siapa saja bisa mendaftar untuk kan di situ kan tidak dibatasi tapi kan syaratnya ada. Kan ada tahapan seleksi nanti toh Mbak Putri, ada tahapan seleksi administrasi, ya kan dilihat umurnya masih memenuhi syarat, kemudian ada namanya dari aspek tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dicabut haknya untuk menjadi calon kan gitu. Kan ada tentunya. Iya. Intinya Pak tidak ada catatan kriminal ya? Iya tentunya seperti itu. Berarti dia bisa ulang diterima di. Atau yang dimaksud Mbak Putri mungkin yang pernah gagal atau gimana? Atau orang keluar dari? Di sini katanya Pak yang pernah jadi prajurit terus pensiun dini karena ada sesuatu dan lain hal. Oh gitu. Dan mau daftar lagi? Usianya masih memenuhi syarat. persyaratan. Silakan saja daftar. Bisa didaftar atau sudah tidak bisa itu Pak? Yang jelas usianya 22 tahun, ya. Kan ada syarat-syaratnya, silakan. Kan kita tidak membatasi orang. Oh, iya. Mbak Putri juga bisa daftar. Waduh, Pak. Tapi begitu sampai di sana begitu dilihat Mbak Putri umurnya sekian pasti dah. Ya. Iya. Ya. Iya pendengar, karena waktu kita sudah membatasi kebersamaan kita di edisi kali ini, ada statement closing yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar. Silakan Pak. Ya baik, pendengar yang setia, Iya. Radio Republik Indonesia yang ada di Talaut, ya saya mengingatkan kembali bahwa penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis, ya tidak dipungut biaya. Iya. Dan yang ketahuan, ya kan, yang membayar atau segala macam pasti akan dikenakan sanksi, baik itu calo, ya itu dikenakan sanksi, apalagi dia prajurit tak boleh seperti itu. Jadi ya gratis kalau memang menjadi prajurit itu gratis. Kemudian bagi adik-adik yang sudah mendaftar secara online, ya saya menghimbau untuk segera melaksanakan daftar ulang, ya di Ajendam, ya di Ajendam 13 Merdeka, ya di Sario ya. Kemudian kalau punya waktu ataupun meluangkan waktu, ya di Kodim nanti kita akan laksanakan kegiatan pembinaan, ya. Kita ada anggota kita yang sudah kita siapkan, ada Sersan Kepala Andi yang akan membantu untuk menyiapkan aspek jasmani, ya, aspek jasmani. Kemudian bagi yang punya keinginan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, itu bisa melaksanakan pemeriksaan kesehatan di Manado. Silakan saja, itu kan juga dibuka untuk umum bagi yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan sebelum nanti apa istilahnya dulu tes itu kan bisa. Kalau pemeriksaan kesehatan itu bayar Pak? Tentunya di situ kan itu kan di luar karena perorangan kan, karena keinginan diri sendiri ya silakan aja berhubungan dengan petugas di mana tempat untuk melaksanakan pemeriksaan umum. Ini kan umum ya. Ya Mbak Putri silakan saja. Ya, kita tidak pernah, ya kalau mau bertanya silakan saja di Kodim, ya datang tanyakan hal-hal yang kurang dipahami, ya kita selalu 1x24 jam terbuka Kodim 13 11 Laut, ya ada juga koramil jajaran kita yang tergelar, ya ada di Miangas, kemudian di Nanusa di Karatung, kemudian yang ada di Kabaruan, ya kemudian di Lirung, kemudian ada koramil di Melongwane, Esang, Beo, dan yang ada di Rainis, itu Mbak Putri, yang bisa dijadikan rujukan bagi seluruh putra-putra yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon prajurit Tamtama TNI Angkatan Darat.
Iya. Pendengar, sekian dialog kita di pagi hari ini, dan semoga dengan topik yang sudah kita bahas di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri menjadi prajurit Tamtama di Angkatan Darat, ingin menjadi keluarga besar TNI Angkatan Darat, Anda pun bisa mendaftar sesuai dengan apa yang sudah kami perbincangkan tadi. Dan apabila ada hal-hal yang tidak Anda mengerti, Anda bisa datang langsung di Kodim 1312 Talaut atau datang di Koramil yang ada di daerah masing-masing. Kami akhiri dulu sampai di sini forum Porodisa kami di edisi kali ini. Saya Putri Silangin, terima kasih, kita bertemu pada edisi selanjutnya. Terima kasih, Mbak. Digital. Nikmati